Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu doa yang sunnah bagus sekali kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bisa berzikir secara kualitas dan secara kuantitas, ya, banyak dan berkualitas. Kita masuk di sini di hadis yang pertama diangkat oleh Syekh Jamaluddin Al-Maqdisi. Di sini sebutkan bahwa hadis an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, di sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ini sosok sahabat yang banyak meriwayatkan tentang zikir. Beliaulah yang mendengarkan dan beliaulah yang menjadi saksi kehidupan Nabi, para sahabat, karena beliau termasuk sahabat yang masih kecil, masih anak-anak menjelang remaja, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sesudah Nabi wafat masih lama Abdullah ibn Abbas di belakang, sehingga banyak menyaksikan itu. Beliau mengatakan begini, bahwa an-raf'a sauti bizikri hina yansarifun nasa minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi itu mengangkat suara dalam berzikir. Nabi membesarkan suara dalam berzikir. Ini hadis Bukhari, Pak. Tentang berzikir besar suara itu ada riwayat besar suara sesudah salat itu. Jadi raf'at sauti bizikr, Nabi mengangkat suaranya, kata sahabat Abdullah bin Abbas, hina, ketika yansarifun nas minal maktubah, ya, ketika manusia berpaling dari salat, kana ala ahdi Rasulullah SAW, ya, di ketika salat 5 waktu atau salat maktubah, salat yang wajib. Itu kapan? Kana ala ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik idza sami'tu. Saya, kata Abdullah bin Abbas ini, saya mengetahui selesainya salat Nabi itu dengan mendengarkan ucapannya Nabi SAW berzikir sesudah salat. Wa fi ladzi, pada riwayat yang lain dikatakan, ma kunna na'rifu li'inqidha, kami tidak mengenal selesainya salati Rasulullah SAW itu dengan, kecuali dengan bitakbir.
Artinya salah satu zikir yang kami dengar pada saat Nabi itu sesudah sholat, kami mengetahui bahwa sudah sholat itu dengan Nabi membesarkan takbirnya. Jadi kami tidak mengetahui sholatnya Nabi selesai atau tidak, kecuali dengan kami mendengarkan takbirnya. Jadi ada suara takbir yang dibesar. Ada dua tentu pembahasan kita di sini. Bagaimana hukum membesarkan zikir dalam sholat. Yang kedua, kenapa disebut takbir? Apakah cuma takbir saja? Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apakah langsung takbir saja? Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita itu, Pak, kalau Bapak perhatikan, sebagian saudara-saudara kita assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagian tidak, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, kita mau lihat di pembahasan fikihnya. Ya. Ada kita masukkan ya. Ya, ini kami ambil nas-nas nususil mazahib al-arba'a fi hukmi raf'i sawti bi zikri ba'da salat. Ini nas-nas dari 4 mazhab tentang hukum mengangkat suara sesudah salat. Kita coba lihat sistem muqaranah dengan 4 mazhab, bagaimana ulama itu memandang. Kita mulai dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Di kitab ini Radul Muhtar, beliau mengatakan yukrahu rafus sawti bi zikri akibas salah li'annahu khilafus sunnah illa li ta'lim fala maniyah. Ini mazhab mewakili mazhab Abu Hanifah, Pak, ya, karena mazhab Abu Hanifah itu juga banyak tokoh-tokoh dan ulamatnya dengan kitab-kitabnya. Kita ambil saja mewakili, ya. Jadi diambil saja ini, ya. Diambil kitab ini bahwa yukrahu, dibenci atau tidak disukai raf'us saut, mengangkat suara bizikri, berzikir akibat sholat, sesudah sholat. Jadi kalau mazhabnya Ibnu Abidim ini mewakili mazhab ini, penulis kitab ini, dibenci, ya, dibenci, tidak disukai mengangkat suara sesudah sholat. Karena kata beliau mazhab ini li'annahu khilafus sunnah, itu menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Beliau di mazhab ini memberikan boleh illa kecuali. Ada kecualinya, apa itu? Li ta'lim. Kalau dalam rangka mengajari jamaah. Mengajari jamaah. Kalau imam sekali waktu dia baca zikirnya besar dalam rangka menuntun jamaah, tapi sesudah itu melemah dan tidak dibiasakan. Tapi sekali waktu dia baca besar untuk mengajari dan menuntun jamaah. Itu kalau li ta'lim ya falamanya. Kalau untuk mengajari jamaah, ya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kita coba lihat mazhab yang kedua, mazhab Malik, ya, di kitabnya Hasyiatul As-Sawqi. Itu beliau mengatakan begini, sama, wa yukrahu raf'us sauti bi zikri ba'da shalah. Dibenci, dimakruhkan mengangkat suara ba'da shalat. Tapi beliau mengatakan di sini wa yajuzu lit ta'lim,
dibolehkan, hal itu dibolehkan untuk litaklim zamana, litaklimi zamana, artinya boleh di suatu saat jika untuk mengajari jamaah dalam kondisi-kondisi tertentu, bukan terus menerus. Sesudah diangkat suaranya itu, kalau sudah dituntun jamaah, apa yang terjadi? Summa yukhaffifu sawtah, kemudian suaranya melemah dan merendah sesudah tinggi. Artinya bukan terus menerus, bukan terus menerus. Dipahami Pak, hadisnya tadi Sahih Bukhari, tapi itu bisa bermakna Nabi menyampaikan itu, ilatnya sama. Apa ilatnya? Atau taklil diberikan alasan, li'annahu, semuanya itu litaklim, untuk mengajari jamaah. Nah, ada saya lihat sebagian imam itu kebablasan, terus menerus dia besarkan, seolah-olah. Coba kita bandingkan, coba mazhab Syafi'i, coba mazhab Syafi'i dalam kitab Majmu' Syaratul Muhazzab misalnya, kitab Majmu', kitab para Imam An-Nawawi di sini ya mengatakan was-sunnah ayyakuna zikru ba'da shalah khafiyan. Yang sunnah berzikir itu ba'da salat adalah khafiyah, yang lembut, yang khafiyah, yang lembut suara, bukan jahar, bukan mengeraskan. Illa, kecuali ayyakuna imama yu'allimun nas, kecuali itu seorang imam yang memimpin sholat itu yu'allimun nas. Ya, kalau dia mengajari makmum, boleh dia untuk membesarkan suaranya. Fayarfa'u sawtahu, ya, hina izin kadama yata'allamun, dia mengangkat suara-suaranya itu ya sekedarnya saja, ketika dia sekedar apa? Untuk sekedar mengajari saja. Kalau sudah pintar, sudah lancar, sudah baik dan sudah tertuntun, tidak menjadi sunnah terus menerus. Tetap mazhab Syafi'i ini mengakui bahwa yang sunnah dalam berzikir itu adalah khafiyah, yang lemah, yang rendah, yang lembut. Tidak sebagaimana zikir hari ini Pak, di mana-mana besar suaranya sampai mengganggu orang-orang yang lain. Bahkan kadang-kadang zikirnya imam lebih besar daripada orang yang masbuk. Apalagi masjid pinggir-pinggir jalan yang banyak jamaah, kadang kita tidak bisa khusyuk dengan baik karena gangguan imam terlalu monopoli suara. Mazhab Hambali ya, di dalam kitab Insaf, ya, kitab Al-Insaf, beliau kita di sini sebutkan yustahabbu ya habdus sauti bi zikri ba'da shalah. Yang disenangi, yang dicintai adalah merendahkan suara zikir kita pada salat. Wala yarfa, dan tidak boleh yurfa, ini diangkat suaranya illa lil ilm, kecuali untuk ilmu, au haja, atau memang ada kebutuhan, ada keperluan, sampai dibesarkan zikir itu. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dalam ahyana, kadang-kadang saja, kondisi-kondisi tertentu saja. Jadi kita bisa ambil Pak di sini sebuah kesimpulan bahwa berzikir besar itu bukan beda, bukan beda. Teknik menjaga suara itu tidak selama-lamanya sesudah sholat besar. Itu tergantung dari sewaktu-waktu kita baca. Kondisi-kondisi, kalau seperti mazhab Hambali, ahyana. Dan semuanya 4 imam mazhab ini ada titip Pak.
persamaannya itu semua dilakukan bukan sebagai bentuk aslinya dibesarkan, tapi litaklim atau yu'allimun nas, untuk mengajari jamaah. Ya, tentu ini ada sebagian saya lihat tidak pernah sama sekali, dan ada juga yang terus menerus. Ini yang kurang bagus, Pak. Ya, itu namanya al-ghulu wat tanattu. Al-ghulu wat tanattu artinya berlebih-lebihan terus, at-tanattu tidak pernah sama sekali. Sesekali kita pernah besarkan zikir itu. Ya. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua 4 imam mazhab ini Pak, kita lihat tidak ada mengatakan sunnah secara asli. Nah, bagaimana dengan informasi Abdullah bin Abbas ini, bahwa saya mengenal selesainya sholatnya Nabi itu dengan saya mendengarkan zikirnya. Itu artinya Pak, bisa di awal-awal Islam, di saat Nabi di awal Islam mengajari sahabat zikir, dia besarkan kadang-kadang untuk bermasuk tadi li taklimi. Tapi sesudah sudah sering, ya sudah berhenti. Sebab seandainya jemaah sekalian itu dibesarkan, Nabi itu sholat Pak, disaksikan oleh banyak sahabat, ribuan sahabat lihat, dan itu bukan 1 kali 2 kali Nabi sholat. Sepanjang hidup beliau 23 tahun beliau memimpin sholat di Madinah, tapi tidak ada riwayat sahabat-sahabat itu menjaharkan zikirnya terus menerus sampai hari ini. Berarti hadisnya sahih, pemahamannya yang harus juga sahih. Apa pemahamannya? Ya, betul hadisnya sahih, tapi itu bisa berlaku di masa awal-awal Islam, itu pun dalam rangka mengajari sahabat. Mungkin di posisi-posisi tertentu kita ajarkan. Jadi tidak boleh diklaim bahwa itu sunnah, tidak boleh juga diklaim bahwa itu bidah. Dia sunnah sebatas mengajari. Jadi kadang-kadang ibadah itu Pak dilakukan, ada namanya makul dan gairu makul. Makulul makna, gairu makulul makna. Ada ibadah Pak, kadang-kadang kita tidak tahu apa maksudnya Nabi melakukan. Kita itu namanya makulul makna. Tapi ada amalan-amalan Nabi itu Pak, memang ditahu. Oh, ilatnya apa Nabi melakukan itu, sehingga kita menilainya sebagai, bukan sebagai taufikiyah saja semata, tapi kita ikut pada sesuatu yang Nabi lakukan karena kita tahu apa ilatnya, apa alasannya Nabi melakukan itu. Ternyata ilatnya Nabi membesarkan itu, mengajari sahabat.